Candi Wringin Lawang, pintu gerbang menuju Kerajaan Mojopahit. Gapura Wringin Lawang atau Candi Wringin Lawang. Informasi ini saya rangkum dari berbagai sumber di internet. Sedangkan pengambilan videonya seingat saya tahun 2021 lalu. Saat itu sedang dalam kondisi pandemi. Jadi saat itu memang kita dilarang masuk sehingga tidak bisa mengambil gambar secara detail dari dekat. Candi Wringin Lawang terletak di Dukuh Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya kurang lebih 10 km dari kota Mojokerto ke arah Kabupaten Jombang. Penamaan candi ini konon katanya dari cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu terdapat 2 pohon beringin besar di dekat candi, maka disebutlah candi ini dengan sebutan Wringin Lawang. Dalam bahasa Jawa, wringin artinya pohon beringin dan lawang artinya adalah pintu. Belum dapat dipastikan candi ini dibangun tahun berapa dan berfungsi sebagai apa. Ahli sejarah sepakat, bangunan kuno ini diperkirakan dibangun pada abad 14 di masa Kerajaan Majapahit. Dalam History of Java yang ditulis Thomas Raffles tahun 1815, bangunan ini disebut Gapura Jatipasar yang merujuk pada nama desa tempat candi ini berdiri. Sedangkan dalam tulisan Knebel tahun 1907, Gapura ini disebut sebagai Gapura Wringin Lawang. Wringin Lawang merupakan candi pintar, yaitu gapura tanpa atap yang biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan. Bangunan gapura tipe ini banyak dijumpai di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Bangunan gerbang terbelah seperti ini diperkirakan muncul pertama kali pada zaman Majapahit. Menilik bentuknya, Gapura Wringin Lawang diduga merupakan gapura menuju salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit. Ada yang berpendapat gapura ini merupakan pintu masuk kediaman Patih Gajah Mada. Gapura Wringin Lawang yang sekarang ini telah mengalami pemugaran di tahun 1991 sampai selesai tahun 1995.
Keseluruhan bangunan yang menghadap timur barat ini terbuat dari batu bata merah. Pondasi gapura berbentuk segi empat dengan ukuran 13 kali 11,50 meter. Sebelum dipugar, belahan selatan gapura masih utuh, berdiri tegak dengan ketinggian 15,50 meter, sementara belahan utara hanya tersisa 9 meter. Di sisi kiri dan kanan tangga naik menuju celah di antara kedua belahan gapura terdapat dinding penghalang setinggi sekitar 2 meter dan celah di antara kedua belahan gapura tersebut memang cukup lumayan lebar. Tidak seperti candi-candi yang terbuat dari batu andesit yang biasanya ditemukan ukiran atau relief, Candi Wiringin Lawang tidak ada ukiran atau relief di dinding candi. Atap candi berbentuk piramida bersusun dengan puncak persegi. Bentuk atap maupun hiasan pola piramida terbalik pada atap candi mirip dengan yang terdapat di Candi Bajang Ratu yang terletak di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jaraknya sekitar 3 km dari Candi Wiringin Lawang ini. Ini pertama kali ditemukan. Dan yang ini ada pemugarannya. Tahun 91. Direhab tahun berapa? 91. Direhab sekali ini apa setelahnya itu ada rehaban lagi, Pak? Atau cuma sekali? Satu kali. Satu kali. Bentuknya ini ya akhirnya seperti ini ya. Masih ada pohon beringin. Dulu ada pohon beringin. Masih ada pohon beringin. Pohon beringin kan dipotong karena karyan masuk. Ini ke bangunan candi kan merusak. Sebelah kiri. Sebelah kirinya gapura ya. Ini yang tahun 90. Ini juga termasuk Beringin. peninggalannya atau memang di baru tanaman baru? Tanaman tahun 91 waktu pembubaran. Oh, waktu pembubaran. Ini dulunya pemukiman penduduk atau Ya, persawahan? di masuk ke komplek apa sumur-sumur kan banyak, ditemukan sumur 15 sumur Ada 15 sumur. di belakang rumah di Masih ada sampai sekarang. kalau cuma 2 Masih. ya, sing ada batanya itu. Kalau sing jobong di bawah itu. Oh ya, karena ngecap jobong itu. Kalau ada bata. ini jenengan megang ini sampai mulai tahun berapa, Pak? Dulu kan buyut, mbah, lajeng bapak tahun 71, tahun 71-an gitu. Jadi turun temurun, Pak. nggih, rumiyin kan saking mbah buyut, lajeng bapak tahun 71, beto. Mulai sama ini. Candi pintar atau gapura terbelah seperti Wiringin Lawang ini juga banyak ditemukan di Pulau Dewata, Bali dengan sebutan Apit Lawang dan mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Bali. Di Bali, gapura ini melambangkan 2 unsur berbeda yang ada di Buana Agung yang harus ada untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, Rua Bineda. Misalnya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, ataupun suka dan duka. 2 unsur berlawanan tapi jadi satu kesatuan. Gapura ini menjadi bagian pemisah antara Jaba Pisan atau Nista Mandala, lambang Burloka, dengan Jaba Tengah atau Madya Mandala, lambang Bawah Loka. Yang terakhir atau Utama Mandala, lambang Swah Loka, merujuk struktur bangunan pura dalam konsep Trimandala. Oke, sampai di sini dulu perjalanan saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, saya John Agi Siber melaporkan.